Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara semua dalam keadaan baik. Oke, sekarang pertemuan keempat ya. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Di sistematika penulisan karya ilmiah nanti itu bagian-bagian apa saja sih gitu ya yang terdapat di dalam karya ilmiah. Tetapi yang ingin saya jelaskan ini nanti itu sistematika penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi. Jadi laporan penelitian. Ya, karya ilmiah yang jenisnya laporan penelitian itu terdiri dari skripsi, tesis, disertasi. Tapi untuk kalian ya, nanti fokusnya kan skripsi, berarti mengikuti sistematika ini ya. Nah, jadi di sini sistematika penulisan skripsi, tesis, disertasi yang bentuknya biasanya tebal-tebal gitu ya, itu terdiri dari 3 bagian ya guys. Jadi bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir biasanya atau penutup. Nah, di bagian awal itu biasanya itu halamannya itu I1, I2, I3 gitu ya. Biasanya kita pakai I, bukan pakai angka 1, 2, 3 ya. Tapi pakai angkanya pakai angka I1, I2, I3 dan seterusnya. Nah, di bagian awal ini tuh terdiri dari apa saja sih? Di bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar nanti. Nah, kemudian di bagian yang isi, ya, bagian kedua isi, ini intinya ya guys. Di bagian isi ini biasanya sudah penomorannya itu sudah 1, 2, 3, 4 ya. Itu bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian simpulan. Sedangkan yang bagian akhir itu uh, tetap penomorannya tetap melanjutkan dari bagian isi, itu terdiri dari daftar pustaka, biasanya lampiran-lampiran, indeks, riwayat penulis, kayak gitu. Jadi secara umum sistematika penulisan laporan hasil penelitian skripsi tesis disertasi itu terdiri dari 3 bagian ini ya. Nah, kali di video ini nanti saya hanya akan menjelaskan di bagian awalnya. Apa sih yang dimaksud halaman judul sampai daftar isi tabel gambar ya. Nanti untuk bagian isi dan bagian akhir di video selanjutnya. Langsung saja kita ke bagian awal ya, bagian satu itu tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Bagian satu yang pertama itu ada halaman judul. Halaman judul itu kayak covernya gitu loh guys. Cover dari skripsi yang nanti kalian buat. Ya, isinya cover itu apa sih? Isinya itu dari judul, tujuan karya ilmiah itu dibuat. Jadi tujuan kalian menulis skripsi itu untuk apa ya? Terus ada logo, biasanya logo dari institut atau lembaga yang kalian apa namanya kalian ikuti ya, nama penulis, nomor induk penulis biasanya, identitas program studi, fakultas, universitas, baru tahun, itu di halaman judul. Kemudian halaman yang kedua nanti halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan itu dibuat untuk membuktikan bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi nanti untuk kalian itu telah dilakukan pengujian oleh tim ahli yaitu dosen gitu. Jadi karya ilmiah bentuknya skripsi nanti itu ini sudah diuji berarti eh, kevalitannya itu sudah baik kayak gitu karena sudah melalui lewat pengujian karena sudah ada tanda tangan oleh para ahli kayak gitu. Itu halaman pengesahan. Terus yang tiga berikutnya ya, ada halaman pernyataan. Halaman pernyataan di sini itu nanti di bagian akhir itu ditempeli materai ya guys, ditempeli materai biasanya. Halaman pengesahan ini, halaman pernyataan ini isinya itu apa? Isinya itu dibuat berupa hasil pemikiran penulis sendiri tanpa mengambil dari karya orang lain. Biasanya ada pernyataan sanksi. Jadi eh, pernyataan tentang keorisinalitasan skripsi yang kalian buat. Ya, bahwa skripsi yang kalian buat, karya ilmiah bentuknya skripsi yang kalian buat itu tidak menjiplak atau mengambil langsung dari karya orang lain. Nanti kalau misalkan
kalian itu terbukti mengambil punyanya orang lain, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya tergantung universitas sih. Biasanya pencopotan titel atau biasanya disuruh mengerjakan ulang atau bagaimana tergantung dari institusi kalian masing-masing. Karena ada materainya, jadi kekuatan hukumnya itu lebih kuat kayak gitu, guys. Terus yang keempat itu ada abstrak, guys. Abstrak itu apa sih? Abstrak itu ringkasan dari seluruh karya ilmiah kita. Berarti kalau kalian nanti skripsi, berarti ringkasan dari seluruh skripsi kalian, kayak gitu. Jadi isinya apa di abstrak ini? Biasanya abstrak ini itu terdiri dari 150 sampai 200 kata, tidak lebih. Biasanya 150 sampai 200 kata. Tapi setiap institusi itu pedomannya beda-beda. Tapi secara umum 150 sampai 200 kata. Biasanya itu memuat apa sih di abstrak? Abstrak itu biasanya memuat tujuan penelitian, metode penelitian, sampel penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, dan simpulan. Biasanya ringkas ya, abstrak itu ringkasan dari karya ilmiah yang kita buat. Tuh. Biasanya abstrak ini nanti dibuat dua versi ya guys, versi Indonesia dan versi Inggris. Ya, dua versi biasanya. Terus selanjutnya ada halaman persembahan. Nah, di sini halaman persembahan itu bagian suatu karya ilmiah yang sifatnya itu subjektif, guys. Jadi kalian bisa membuat kata-kata tanpa memikirkan ejaan sesuai bahasa Indonesia, terserah. Karena isinya itu hanya bersifat terima kasih, motivasi, pokoknya eh, yang berhubungan dengan pembuatan karya ilmiah kita itu apa kayak gitu. Biasanya lebih banyak ke motivasi biasanya. Ini tidak harus sesuai bahasa Indonesia karena sifatnya subjektif ya. Terus kata pengantar itu berisi biasanya rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyelesaikan skripsi ini atau karya ilmiah ini kayak gitu. Terus biasanya juga ada judul karya ilmiah kita di situ, tujuan dibuat karya ilmiah itu apa gitu. Terus ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan karya ilmiah itu. Terus kita sebagai penulis meminta kritik dan saran dari pembaca misalkan. Terus yang terakhir nanti ada tanda tangan kita biasanya, tapi tidak dibubui materai. Ini tidak dibubui materai, jadi langsung tanda tangan. Beda dengan surat pernyataan tadi yang harus dibubui materai. Ya, terus selanjutnya ada daftar isi, tabel, gambar, dan lampiran. Ya, daftar isi, tabel, gambar, dan lampiran itu untuk menunjukkan nanti, oh tabel ini ada di halaman berapa sih? Oh gambar ini ada di halaman berapa sih gitu. Lebih memudahkan pembaca untuk langsung menuju ke sesuatu yang ingin dia lihat gitu. Misalkan, oh saya ingin melihat subbab tentang teori pembelajaran. Belajar dan pembelajaran ada di halaman berapa sih kayak gitu. Itu bisa melihat di daftar isi. Ya, atau daftar gambar, lampiran, terserah. Ya, itu. Jadi ini yang terakhir dari bagian pertama tentang sistematika penulisan ilmiah ya. Nah, selanjutnya untuk bagian isi atau bagian kedua ini di video selanjutnya ya guys. Untuk video pertama saya akhiri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, kembali lagi di video berikutnya. Ini video tentang bagian isi ya guys, bagian kedua berarti tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Apa sih bagian isi ini isinya gitu ya? Isinya itu ada dua guys, ya. Ada bab pendahuluan nanti. Bab pendahuluan ini isinya ada dua, bab 1 sama bab 2 ya. Bab 1 itu biasanya terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, guys. Nah, tapi untuk identifikasi masalah itu biasanya setiap institusi itu ada yang mengadakan, ada yang tidak. Tergantung dari pedoman penulisannya ya, guys. Biasanya lagi setelah ada manfaat di bawahnya manfaat itu ada sistematika penulisan gitu. Biasanya ada prosedur penulisan karya ilmiah seperti itu. Jadi setiap universitas itu berbeda-beda ya guys. Tetapi yang paling umum ya guys, bab 1 itu semua universitas itu pasti ada yang namanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat itu pasti ada
ya. Untuk yang lain, subbab yang lain itu biasanya hanya tambahan tergantung dari universitas masing-masing. Kemudian yang bab 2 itu isinya apa sih? Isinya itu tentang teori-teori variabel yang kita teliti, guys, ya. Jadi variabel-variabel apa yang kita teliti itu dijelaskan teorinya di bab 2. Kemudian subbab yang kedua itu biasanya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini kalau menurut saya, guys, ya, itu bukan dari skripsi ya, guys, tapi dari jurnal artikel yang diterbitkan di jurnal itu namanya penelitian terdahulu. Bukan skripsi, bukan tesis, bukan disertasi. Tapi artikel yang sudah diterbitkan di jurnal itu namanya penelitian terdahulu. Biasanya minimal 10 artikel yang harus kita tulis di penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini biasanya bisa dibentuk tabel, bisa dibentuk paragraf, tergantung, terserah ya, terserah pembimbing biasanya, atau terserah di buku pedomannya masing-masing. Biasanya penelitian terdahulu itu mau menulis penulis artikel, tahunnya, judul artikel, terus perbedaan dan persamaan dengan penelitian kita atau karya ilmiah kita dan hasil artikel itu, hasil penelitian dari artikel itu, biasanya itu. Terus yang ketiga itu kerangka berpikir, guys. Kerangka berpikir di sini itu kita itu menjelaskan hubungan antar variabel dari penelitian kita atau karya ilmiah kita. Jadi variabel-variabel itu bagaimana sih hubungannya itu dijelaskan, dideskripsikan. Biasanya setelah nanti dideskripsikan, itu di bawahnya berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat digambarkan bagan kerangka berpikir dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Nah, biasanya kerangka berpikir itu terdiri dari narasi atau deskripsi hubungan antar variabel, dan bawahnya itu gambar bagan alur berpikirnya, guys. Terus yang keempat itu hipotesis. Hipotesis ini hanya digunakan untuk penelitian yang jenisnya kuantitatif. Untuk jenis penelitian yang lain biasanya tidak menggunakan hipotesis, yaitu. Jadi bab isi yaitu ada bab pendahuluan. Bab isi yang pertama itu maksudnya pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari 2, bab 1 dan bab 2. Biasanya bab 2 itu termasuk pendahuluan, guys, ya. Terus yang kedua, ya, yang kedua ini bab pembahasan, guys. Bab pembahasan itu kita sudah melakukan penelitian, guys, dan hasilnya sudah kita olah. Kemudian kita bahas gitu loh, guys. Ya. Jadi di bab pembahasan itu biasanya terdiri dari 3 subbab, guys. Deskripsi, hasil, dan pembahasan biasanya. Deskripsi di sini bukan deskripsi variabel yang kita teliti, guys, tapi deskripsi objek yang kita teliti. Biasanya gambaran umum objek tersebut. Kalau misalkan penelitian di sekolah, biasanya sekolah itu tuh di mana alamatnya, maksudnya visi misinya apa, terus gurunya berapa jumlahnya, biasanya cuma deskripsi secara umum saja. Kalau kita mengambil objek tentang misalkan pemasaran, ya, biasanya kita banyak sekali yang meneliti tentang bauran pemasaran, misalnya di kedai kopi. Nah, kedai kopi itu sejarahnya bagaimana, jumlah karyawannya berapa, jumlah pengunjungnya tiap hari itu berapa. Jadi gambaran secara umum objek yang kita teliti, ya. Nah, hasil di sini yang kedua itu hasil. Hasil itu baru masuk ke data yang kita peroleh dari hasil penelitian, ya. Data apa yang kita peroleh dari hasil penelitian itu dipaparkan secara deskripsi, ya. Hasil itu hasil olah data kita. Kemudian pembahasan. Nah, biasanya di sini itu kebanyakan hasil dan pembahasan itu dijadikan satu. Itu salah, ya, guys. Jadi hasil itu sendiri, pembahasan itu sendiri. Hasil itu cuma memaparkan data yang kita peroleh di lapangan. Kemudian data yang kita peroleh di lapangan setelah kita paparkan, setelah kita deskripsikan di bagian hasil, kemudian kita bahas, guys. Nah, dibahas di sini maksudnya itu dibandingkan, dianalisis antara hasil yang kita peroleh di lapangan dengan teori yang kita dengan teori yang kita tulis di bab 2 tadi, dan kita analisis
dengan penelitian terdahulu kita di bab 2 tadi. Kan di bab 2 tadi ada teori dan penelitian terdahulu kan, itu gunanya untuk membahas hasil penelitian kita. Apakah penelitian kita itu mendukung teori atau malah tidak mendukung, kayak gitu. Jadi kita bahas ya. Jadi antara hasil dan pembahasan itu berbeda ya. Tidak boleh dijadikan satu. Itu, jadi di bab pembahasan itu ada 3 ini. Kemudian yang terakhir di bagian kedua ini ada bab simpulan guys. Bab simpulan itu biasanya bab 5 ya guys. Itu terdiri dari 3 guys biasanya. Tapi yang paling umum ya simpulan dan saran, implikasi tidak ada. Tapi biasanya ada universitas atau institusi yang mengadakan implikasi ini gitu ya. Jadi ketiganya ini bedanya di mana sih? Simpulan itu jelas gambaran besar hasil penelitian kita disimpulkan dari hasil dan pembahasan tadi ya, itu disimpulkan bahwa penelitian itu menghasilkan ini loh kayak gitu. Terus implikasi di sini itu implikasi itu seperti manfaat ya guys, manfaat tapi manfaatnya itu secara langsung, bukan manfaat yang kita itu masih mengawang-awang atau masih general. Kalau manfaat di bab bab 1 tadi kan ada manfaat penelitian ya, itu masih masih manfaat secara umum. Tapi kalau implikasi ini manfaat dari hasil dan pembahasan yang kita peroleh tadi, manfaatnya secara langsung bagi pihak-pihak tertentu itu apa kayak gitu. Ya, manfaat langsung. Terus saran. Saran di sini misalkan kalau penelitian kita bicaranya seperti itu, sarannya itu dari hasil penelitian kita itu untuk apa kayak gitu. Misalkan kita meneliti tentang analisis bauran pemasaran. Uh, dari hasil penelitian kita, misalkan harganya itu terlalu mahal, misalkan dari hasil penelitian kita, kita menyarankan ke objek penelitian kita, oh ternyata menurut konsumen harganya terlalu mahal loh, kayak gitu. Lebih baik diturunkan harganya kayak gitu. Nah, jadi saran itu saran dari apa yang kita peroleh dari hasil penelitian kita itu. Jadi ketiganya ini merupakan bab simpulan ya guys. Nah, selanjutnya di bab akhir, yaitu bab 3 ya. Bukan bab 3, bagian 3 ya. Bagian akhir atau bagian 3, bukan bab 3. Itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya guys. Untuk video 2 saya akhiri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Halo guys, ketemu lagi guys. Jadi sekarang ke video 3 ya guys. Video 3 yaitu bagian 3 atau bagian akhir dari sistematika penulisan karya ilmiah. Jadi bagian akhir ini terdiri dari apa sih kayak gitu ya. Jadi bagian akhir itu tuh terdiri dari 4 ini saja ya guys. Jadi tidak banyak. Jadi cuman ada daftar pustaka, lampiran, riwayat penulis sama indeks nanti guys. Jadi ada 4, tapi biasanya itu indeks dan riwayat penulis itu tidak ada guys. Jadi cuma ada bagian akhir itu biasanya cuma ada daftar pustaka dan lampiran kayak gitu. Wajib sih itu biasanya daftar pustaka dan lampiran. Kalau indeks sama riwayat penulis itu biasanya tidak ada, nggak masalah. Ya, daftar pustaka itu apa sih? Daftar pustaka itu berisi sumber-sumber referensi yang kita gunakan di penulisan karya ilmiah kita gitu guys ya. Jadi sumbernya itu kita ambil dari mana saja sih kayak gitu. Sumber ini ya, daftar pustaka ini itu harus ada di kutipan karya ilmiah kita. Kita tidak bisa mengada-ngada biar daftar pustaka saya di karya ilmiah itu biar banyak saya tambahilah, kayak itu nggak boleh. Ya, ditambahi boleh, tetapi penambahan itu harus ada di kutipan isi dari karya ilmiah kita kayak gitu. Ya. Kemudian lampiran. Lampiran ini itu bagian yang tidak dapat ditampilkan pada bagian isi guys. Biasanya lampiran itu banyak banget guys. Misalkan tentang nilai siswa. Kan kita menampilkan di bagian isi itu kan hanya 60 siswa itu nilai rata-ratanya sekian loh kayak gitu. Jadi kita tidak menampilkan daftar nama siswanya. Jadi kita tidak menampilkan daftar nama siswanya. Kalau kita menampilkan daftar nama siswanya di bagian isi itu akan memakan tempat yang cukup banyak. Makanya daftar nama siswanya itu
ditaruh di lampiran, sedangkan data 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 globalnya, data umumnya, bahwa 60 siswa ini rata-ratanya misalkan sebesar 80% itu baru ditaruh di daftar bagian isi kayak gitu ya. Kayak nanti biasanya output SPSS, biasanya kan kita mengolah data penelitian kuantitatif, kebanyakan kan pakai SPSS. SPSS itu tidak langsung di copy paste, langsung ditempel di bagian isi loh guys ya. Jadi apa yang ada di output SPSS itu kita ambil bagian-bagian yang penting saja, tidak semuanya ditempel di bagian isi, karena itu akan memakan space bagian isi paling banyak. Jadi kita ambil angka-angka yang sekiranya perlu saja, kita buatkan tabel tersendiri di bagian isi ya, bagian karya ilmiah kita. Kemudian output sebenarnya SPSS itu dilampirkan kayak gitu. Kalau saya seperti itu, jadi tidak memakan banyak tempat di bagian isi. Kemudian riwayat penulis itu biasanya bedanya apa sih di cover? Cover kan tadi ada identitas penulis ya. Nah, kalau di cover kan tadi kan cuma identitasnya cuma nama dan nomor nomor mahasiswa ya guys biasanya. Nah, kalau di riwayat penulis ini itu lengkap guys identitasnya. Ada mulai dari tanggal lahir kita, domisili kita, tempat tinggal kita, kayak gitu ya, karya ilmiah yang pernah kita buat, mungkin pengalaman kita kayak gitu. Jadi lebih lengkap riwayat penulis ini di bagian akhir. Kemudian ada indeks guys. Indeks ini suatu daftar istilah ya guys, daftar istilah yang ada pada karya ilmiah kita tentunya. Jadi daftar istilah itu tidak umum digunakan ya gitu guys. Seperti learning, terus uh, kemampuan abad 21 itu kan tidak sering digunakan ya guys ya. Terus apalagi biasanya variabel yang berhubungan dengan variabel harga kayak gitu, kuantitas, terus teori Irving Fisher biasanya kayak gitu kan, suatu kata atau istilah yang tidak umum itu diindekskan kayak gitu, ditulis di indeks, bagian indeks kayak gitu. Istilah ini tuh ada di halaman berapa saja sih kayak gitu. Misalkan Irving Fisher kan teori kuantitas keuangan ya guys, itu ada di halaman berapa saja sih di bagian karya ilmiah kita gitu. Kayak indeks itu kayak daftar isi sih, isi guys. Tapi indeks ini tidak selengkap daftar isi. Indeks itu hanya hanya menuliskan istilah-istilah yang tidak umum digunakan di dalam karya ilmiah seperti itu. Itu indeks. Kalau daftar isi kan subbab ya. Subbab ini bagi halaman berapa kayak gitu. Tabel ini ada di halaman berapa gitu. Hampir sama sih, tapi indeks ini hanya apa? Istilah yang tidak umum digunakan. Ya itu bagian akhir. Jadi ada 4 ini bagian akhir dari sistematika penulisan karya ilmiah. Sudah selesai guys. Jadi sudah selesai untuk perkuliahan pertemuan 4 ini, yaitu tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Yang perlu diingat guys, apa yang saya sampaikan ini tadi di slide ini tadi itu sistematika penulisan karya ilmiah, bentuknya laporan penelitian guys ya. Jadi laporan penelitian itu ada skripsi atau tesis atau disertasi, tapi kalau kalian fokusnya yaitu ke skripsi kayak gitu. Nah, kan padahal karya ilmiah itu kan ada dua ya guys, laporan penelitian dan artikel ya kan, artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal. Video selanjutnya nanti akan saya jelaskan sistematika penulisan artikel ilmiah yang terbit di jurnal itu seperti apa sih kayak gitu ya. Jadi nantikan video selanjutnya. Untuk pertemuan 4 ini saya akhiri dulu. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.